kami jemaat-Mu Tuhan. Kami Korintus. Shalom Bapak Ibu semua jemaat Tuhan yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur kalau hari ini lagi penyertaan Tuhan ada pada kita. Mari kita datang ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau datang kepada Allah kita yang maha kudus dan maha mulia. Mari kita mentabiskan ibadah kita pada hari ini. Saya mengundang jemaat bangkit berdiri. Mari kita mau katakan, Holy, 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 Lord God Almighty. Suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Dikau kami puji di pagi yang teduh. Suci, 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 murah dan perkasa, Allah Tritunggal agung. Katakan suci, suci Engkau Tuhan. Suci, 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 Kau kudus tersungguh di depan tatamu, memberi mahkotanya. Segenap malaikat sujud menyembahmu, Tuhan yang ada selama-lamanya. Tuhan yang ada, Tuhan yang ada selama-lamanya. Tuhan yang ada sampai selamanya. Tuhan yang ada selama-lamanya. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita tabiskan ibadah kita pada pagi ini. Ibadah ini didasarkan dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Amin. Amin. Jemaat, dengarkan nas pembimbing kita yang terambil dari Roma 12 ayat yang kedua. Jangan meniru tingkah laku dan kebiasaan dunia ini, melainkan jadilah orang dengan kepribadian yang sama sekali, baru dalam segala perbuatan dan pikiran. Niscaya saudara akan mengerti dari pengalaman sendiri bahwa jalan-jalan Allah itu sempurna dan sungguh-sungguh memuaskan saudara. Jemaat, mari kita bersama dengan seluruh orang percaya di muka bumi ini menyampaikan pengakuan iman rasuli. Dan masing-masing kita berkata, aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa,
Khalik langit dan bumi, dan percaya Yesus Kristus Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, dan pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, kebangkitan orang. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kalau kita datang hari ini ke hadapan Tuhan, kalau kita ada hari ini di hadapan Tuhan, itu semua karena anugerah-Nya. Tuhanlah yang memilih kita sejak semula. Dia telah mengorbankan hidupnya bagi kita, sehingga kita memiliki pengharapan yang kekal. Dan Tuhan ingin agar kita menjadi anak-anak yang setia. Marilah kita menjalani hidup kita, seluruh kehidupan kita bagi Tuhan, sampai akhir hidup kita, mempersembahkan segalanya bagi Dia. Karena Dia layak terima segalanya, segala sembah dan pujian, mari kita angkat bagi Dia. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah hidup kami ya Tuhan. Seperti wanita mengurapimu, menangis di bawah kakimu, demikian hidupku mau mengasihimu. Yesus, Engkau baik bagiku sampai akhir. Ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu sampai akhir. Inilah kami ya Tuhan, ku mau tetap setia menantikan sampai saatnya nanti Tuhan ku mendapatkan mahkota kehidupanku. Ku mau setia melayanimu ya Tuhan, ku tetap
Mari Bapak Ibu Saudara, ikrarkan dalam hatimu, Tuhan Yesus, aku mau setia Tuhan, sampai aku menutup mataku. Aku memberikan hidupku bagimu ya Tuhan, melayani Engkau ya Tuhan, sampai selama-lamanya, sampai akhir hidupku. Akhir ku menutup mata, ku tetap setia menanti janjimu, sampai ku dapatkan mahkota kehidupanku. Ku tetap setia untuk melayanimu, ku tetap setia, ku tetap setia untuk melayanimu. Ku mau setia Tuhan, ku tetap setia untuk melayanimu. Inilah hidup kami ya Tuhan, kami persembahkan hanya bagimu ya Bapa, karena Engkau yang memiliki hidup kami ya Tuhan. Dan kami telah menentukan hidup kami selalu menjadi pengikut-Mu ya Tuhan. Setiap keputusan hidup kami yang kami buat ya Tuhan, kami mau setia mengikuti Engkau sampai selamanya Tuhan. Ku mau setia ya Tuhan, ku mau setia Tuhan pada keputusanku mengikuti Engkau, melayani Engkau sampai selamanya ya Tuhan Yesus. Inilah hidup kami mempersembahkan semuanya bagimu ya Tuhan. Dan inilah kerinduan kami ya Tuhan, mau kami mau melayani Engkau ya Tuhan. Kami rindu juga Tuhan, semua suku bangsa yang lain pun bisa mengatakan, yes, this is me Lord, I want to follow you Jesus, because I have decided to follow you Lord in all time of our lives. Mari katakan, to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, no turning. The words behind me, behind me. Mari dengan kesungguhan hatimu, the words katakan, I've never turning back. I will keep following you Lord. Behind me, the words before me, no turning back, no turning back. Will you decide now? Decide now to follow Jesus. Will you decide now? Will you decide now? Follow Jesus all the way. To follow Jesus, no turning back, no turning back. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. I have decided to follow Jesus. No turning back, 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 no turning back. Katakan dalam hatimu, no turning back, no turning back. Apapun permasalahan dalam hidupmu, katakan no turning back,
no turning. Tetap menyembah Yesus, no turning back, no turning. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita berdoa untuk pembacaan dan pemberitaan firman Tuhan. Bapa di dalam surga, dalam nama Tuhan Yesus, kami datang kepadamu memohon roh hikmat untuk menuntun kami ke kedalaman firman-Mu, supaya kami mengerti apa yang Tuhan pesankan kepada kami pada hari ini, dan melakukannya dalam hidup kami sehari-hari, sebagai hamba-hamba Kristus. Urapi kami semua ya Bapa, baik kami yang di rumah dan kami yang di mana saja berada, sehingga boleh memahami, mengerti firman-Mu yang hidup. Firman-Mu yang membawa terang pada jalan kami dan selalu membawa kami pada kebenaran yang selalu kami jalan di atasnya. Terima kasih Bapa, dari awal sampai akhir, berkati kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita membaca firman Tuhan yang terambil dari 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan ayat 10. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 1 sampai dengan 10. Saya baca dari versi firman Allah yang hidup yang dikeluarkan oleh Lembaga Alkitab Indonesia. Dari Paulus, Silvanus, dan Timotius kepada jemaat di Tesalonika, kepada saudara-saudara yang menjadi milik Allah, Bapa dan Tuhan Yesus Kristus. Semoga berkat dan damai dalam hati merupakan karunia yang limpah dari Allah Bapa kita dan dari Yesus Kristus Tuhan kita. Kami selalu bersyukur kepada Allah karena saudara dan senantiasa mendoakan saudara. Kami tidak pernah melupakan perbuatan kasih saudara pada waktu kami berbicara kepada Allah Bapa kita tentang saudara, dan tentang saudara yang kuat, serta mengharapkan saudara yang tetap akan kembalinya Tuhan kita Yesus Kristus. Saudara sekalian yang saya kasihi, kami tahu bahwa saudara telah dipilih oleh Allah yang sangat mengasihi saudara. Karena ketika kami menyampaikan berita kesukaan, saudara tidak menganggapnya omong kosong, melainkan mendengarkan dengan penuh perhatian. Apa yang kami katakan menghasilkan pengaruh yang kuat terhadap saudara, karena Roh Kudus memberi jaminan hidup bahwa yang kami katakan itu benar. Saudara tahu bagaimana kami hidup sendiri juga membuktikan kebenaran berita yang kami sampaikan. Saudara menjadi pengikut kami dan pengikut Tuhan. Karena saudara menerima berita kami dengan sukacita dari Roh Kudus, walaupun hal itu menyebabkan saudara menderita banyak pencobaan dan kesusahan. Kemudian saudara sendiri menjadi teladan bagi semua orang Kristen di Makedonia dan Akhaya. Dan sekarang firman Allah Tuhan telah menyebar dari saudara kepada orang lain di mana-mana, jauh melintasi perbatasan Makedonia dan Akhaya. Karena kemanapun kami pergi, kami menjumpai orang-orang bercerita kepada kami tentang iman saudara yang mengagumkan itu. Kami tidak perlu menceritakan kepada mereka, karena merekalah yang selalu bercerita kepada kami tentang bagaimana saudara
menyambut kedatangan kami dengan hangat dan tentang bagaimana saudara berpaling dari berhala kepada Allah yang hidup. Sehingga sekarang saudara hanya mengabdi kepada Allah yang hidup, yang benar itu. Dan mereka bercerita tentang bagaimana saudara dengan penuh pengharapan menantikan kembalinya anak Allah dari surga, Yesus yang dihidupkan bagi Allah. Hanya dialah yang dahsyat menyelamatkan kita dari kedahsyatan murka Allah terhadap dosa. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, tema hari ini yaitu penurut-penurut Allah. Meskipun tema ini masih belum pas dengan teks. Kalau saya memberikan tema teladan jemaat yang misioner. Saudara, kebanggaan Paulus terhadap jemaat di Tesalonika terlihat jelas. Di jemaat ini ada iman, kasih, dan pengharapan. Kita bisa baca di ayat 3, kami tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan kasih saudara. Inilah jemaat yang terbuka menerima Injil dengan penuh sukacita. Dan kita lihat justru di saat-saat penindasan ayat yang ke-6. Saudara menjadi pengikut kami dan pengikut Tuhan. Satu pernyataan yang jelas, tindakan dari jemaat yang berhadapan dengan penganiayaan. Sukacita dan nilai-nilai Injil yang luhur tidak dinikmati sendiri, tetapi tumpah dan memancar keluar sehingga dikenal dan dinikmati banyak orang. Ayat 1 mengatakan kepada saudara-saudara yang menjadi milik Allah. Ini jelas sekali bahwa jemaat ini berjuang untuk misi di sekitar daerah Makedonia. Sebab di Makedonia masih banyak orang yang menyembah berhala. Dan itu sebabnya harus ada jemaat yang lahir. Kalau saudara baca dalam Kisah Para Rasul, di sana dikatakan Paulus mendirikan jemaat ini 1 minggu pelayanan misi. Sesudah itu dia dianiaya. 1 minggu pelayanan misi Paulus menanamkan benih Injil Yesus Kristus. Dan benih Injilnya yang bertumbuh kuat serta mempengaruhi daerah sekitarnya. Inilah jemaat yang misioner, kota yang dibangun di atas bukit sehingga banyak orang mengenal dan memuliakan Tuhan karena mereka merupakan representatif dari anak-anak Allah. Injil memancar di seluruh wilayah Makedonia dan Akhaya. Kita bisa baca ayat 8-9. Sekarang kita melihat mengapa Paulus memuliakan, meninggikan, dan mengambil jemaat ini sebagai satu contoh jemaat misi yang misioner. Pertama, jemaat ini adalah jemaat yang menyukai berdoa, bukan hanya berdoa, tapi menyukai masuk dalam kelompok doa. Oleh karena mereka ada di dalam kelompok doa dan selalu berdoa untuk daerah sekitarnya. Nah, oleh karena itu jemaat ini dipakai Tuhan dalam pelayanan penginjilan. Oleh karena mereka selalu berdoa. Doa itu penting. Sebab kita tidak bisa langsung tembusi daerah-daerah yang punya kapasitas kuat sekali. Dengan roh-roh yang menghalangi Injil masuk. Tapi doa dapat menembusi kapasitas apapun, yang paling kuat apapun. Doa itu mendobrak masuk dalam, dan doa itu menyentuh hati orang. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini yang istimewa yang ada pada jemaat ini. Jemaat yang memang suka masuk dalam kelompok doa.
Di mana ada kelompok doa, jemaat itu giat dan mantap menghadapi segala situasi. Karena saudara dan senantiasa mendoakan saudara. Di dalam ayat yang keberapa itu? Kedua ya. Karena saudara dan senantiasa mendoakan saudara. Jemaat mendukung satu dengan yang lain dalam doa. Ini dikatakan oleh Paulus. Bahwa jemaat ini saling memperdulikan. Itu sebabnya ada kelompok doa. Di mana mereka saling mendoakan, saling menguatkan, saling mendorong. Sehingga jemaat ini punya niat untuk melakukan misi. Niat untuk menembusi palang-palang tembok apapun asal mereka bisa lewat. Nah ini yang semuanya kita belajar dari jemaat ini. Bagaimana begitu kuat misi karena doa. Doa yang membuat misi semakin kuat. Yang kedua yang merupakan yang Paulus banggakan ialah jemaat yang kuat mendukung para misioneri. Kita bisa lihat ayat yang ketiga. Kami tidak pernah melupakan perbuatan-perbuatan kasih saudara. Mereka telah menyediakan sarana dan prasarana bagi hamba-hamba Tuhan. Ini luar biasa. Jemaat yang misioner yang Paulus banggakan adalah jemaat yang juga menyediakan sarana dan prasarana. Ini jemaat Tesalonika, ini bukan jemaat yang kaya seperti Korintus. Tapi ini jemaat yang sederhana. Sehingga persembahan mereka sampai ke Yerusalem. Mengapa? Karena mereka juga membantu pekerjaan sosial dan juga terutama pekerja-pekerja para misioneri yang melayani di dalam front paling depan. Inilah yang mereka lakukan. Saudara, gereja yang misioner adalah gereja yang selalu persediakan untuk jemaat dengan membantu para misioneri yang sedang berjuang di lapangan dengan luar biasa. Mereka seringkali membutuhkan keuangan untuk lapangan kerja mereka, sering membutuhkan uang, membutuhkan proyek-proyek dikerjakan. Tentu mereka membutuhkan bantuan kita. Kalau kita adalah jemaat misioner, mari kita lakukan itu. Saudara, ini penting bahwa pekerjaan Tuhan tidak pernah lepas dari misi. Siapa bilang misi itu udah mati? Ada hamba-hamba Tuhan yang mengatakan tidak usah bermisi lagi lah, itu kan dulu. Sekarang kita tidak butuh misi lagi. Saudara, masih banyak orang di sekitar kita yang belum pernah dengar tentang Injil Yesus Kristus. Nah, kitalah yang harusnya membukakan kepada mereka Injil Yesus Kristus. Yang ketiga, yang membanggakan Paulus. Mereka adalah jemaat yang berpegang dan hidup dalam kebenaran Injil. Kita bisa baca ayat 5 bagian B. Karena Roh Kudus memberi jaminan penuh bahwa apa yang kami katakan ini benar. Kata benar dalam bahasa Yunani dipakai istilah metanoia. Dipakai istilah aletheia. Dia bukan metanoia ya, tapi aletheia. Nah, Yesus sendiri katakan, akulah jalan kebenaran dan hidup. Dia menunjukkan bahwa dialah kebenaran. Segala kebenaran dunia itu ada pada Yesus. Jadi kalau orang mengenal Yesus, orang hidup sekutu pribadi dengan Yesus, dia mengalami kebenaran Yesus. Nah, oleh karena kebenaran itulah mengubah hidupnya, perilakunya. Dia lakukan dengan benar. Dia berjalan dengan benar. Semua dalam kebenaran Allah. Yang berarti kebenaran yang selalu ada pada Yesus, yang adalah kebenaran dan hidup. Paulus memuji jemaat Tesalonika. Namun, pujian Paulus ini tidak mutlak ditujukan kepada jemaat untuk
kemuliaan jemaat. Karena tujuan pujian ini untuk kemuliaan nama Tuhan. Maka segala ucapan syukur hanya tertuju kepada Allah. Kita bisa baca ayat 1. Yang kedua, sikap Paulus ini memberikan pelajaran seperti yang praktis bagi kita. Paulus menunjukkan sikap seorang hamba Tuhan yang begitu memperhatikan perkembangan jemaat Tuhan. Kita bisa baca itu dalam ayat 2. Kita diajak untuk mengakui bahwa sedikit sekali pemimpin-pemimpin jemaat yang memberikan pujian kepada jemaat yang diasuhnya. Kita lebih sering mendengar kritikan tajam dan kecaman pada jemaat, kritikan yang pedas, analisis yang terlalu miring kemana, semua kekurangan dan kelemahan secara gamblang. Yang ketiga, tidak dapat disangkal bahwa tidak ada jemaat yang sempurna. Kalau kita lihat gereja yang sempurna, kita seharusnya ada di surga. Karena itu tempat paling sempurna. Tapi selama gereja ada di dunia, tidak ada yang tidak sempurna. Pasti ada ketidaksempurnaan yang dialami gereja. Tetapi masih banyak potensi positif yang dimiliki oleh gereja sebagai tubuh Kristus. Tuhan telah mempergunakan gereja sebagai alatnya, dan begitu banyak orang yang telah menikmati hasil karya gereja. Begitu banyak orang yang telah menikmati ketenangan dan kedamaian hati, menemukan fase di tengah-tengah padang gurun yang kering. Maksud saya oase. Oase di tengah padang gurun yang kering. Itu terdapat di dalam gereja. Kekurangan adalah berdosa terhadap Roh Kudus. Kalau kita mengatakan sampai hari ini gereja tidak pernah berubah atau tidak pernah berbuat apa-apa, ini juga suatu hal yang menyedihkan. Kalau orang menilai gereja seperti itu. Kenapa? Gereja itu hebat. Andai kata tidak ada gereja di Jenewa, maka tidak ada jam tangan yang hebat di Swiss seperti sekarang ini. Itu karena orang Kristen diberi hikmat, wibawa, dan ketenangan, maka mereka dapat mengatasi semua itu. Kelebihan gereja bukan terletak pada orang yang ada di dalamnya, tetapi terletak pada Kristus kepala gereja. Oleh sebab itu sebagai pujian jemaat akhirnya harus bersuara kepada Tuhan. Karena jemaat adalah tubuh Kristus. Itu sebabnya lemah atau kuat, Kristuslah yang berkuasa menilainya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih bahwa kami ini yang tadinya tidak masuk dalam hitungan, tapi oleh karena Roh Kudus kami digerakkan untuk mencari gereja, menjadi tempat gereja tubuh Kristus di mana kami sekarang berada. Kami juga berdoa supaya kami dimampukan untuk melakukan misi sebagaimana amanat agung yang Tuhan percayakan buat kami. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Anugerah berkat dan kelimpahan dari itu semua kiranya menyertai kami, keluarga kami, pekerjaan kami, dan pelayanan kami. Terima kasih Bapa karena Engkau begitu baik telah memberkati kami. Biarlah kami menjadi teladan, gereja yang berteladan untuk menjadi contoh bagi gereja-gereja yang lain di dalam Tuhan Yesus Kristus. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, bersyukur firman Tuhan yang menguatkan kita semua Bapak Ibu. Dan marilah kita menjadi penurut-penurut Allah yang setia melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam kehidupan kita. Kita akan memberikan persembahan. Persembahan mohon dapat ditransfer ke rekening gereja yang tercantum di layar Bapak Ibu sekalian di dalam tayangan ibadah hari ini.
Jangan lupa untuk mencantumkan nama pengirim apabila persembahan sudah ditransfer ataupun diserahkan kepada bendahara gereja. Gembala dan majelis mengucapkan terima kasih untuk setiap persembahan yang sudah diberikan, baik melalui transfer maupun diserahkan ke bendahara gereja. Tuhan Yesus memberkati setiap usaha, pekerjaan, dan pelayanan Bapak Ibu sekalian. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus, kami bersyukur atas segala anugerah yang Kau berikan kepada kami. Segala berkat yang Kau berikan kepada kami, baik dalam usaha dan pekerjaan kami. Terima kasih ya Bapa, karena Tuhan memberkati setiap persembahan kami ini Tuhan. Mensucikan dan kuduskan sehingga layak dan berkenan di hadapan hadirat-Mu. Kerinduan kami Tuhan melalui gereja kami persembahan ini bisa menjadi berkat bagi setiap pelayanan, baik gereja kami maupun juga untuk semua suku-suku bangsa yang terabaikan. Inilah doa kami ya Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sambil persembahan kita mempersiapkannya, mari kita menyanyikan lagu ini. Just a closer walk with Thee. Mari kita hidup semakin dekat, berjalan bersama dengan Yesus. Selalu bersama Yesus. But Thou art strong. Jesus, keep me from all wrong. I'll be satisfied as long as I walk. Let me walk close to Thee. Just a closer walk with Thee. Just a closer walk with Thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Take my hand, Lord. Take my hand, Lord Jesus. Take my hand. Take my hand, Lord Jesus. Take my hand. 'Cause there's a race to be run. There's a victory to be won. Every hour, give me power to go through. In this word, in this word of toil and snares, here I falter, Lord, who cares? With me my burden shares. None but Thee, dear Lord, none but Thee. Just a closer walk with Thee. Granted, Jesus is my plea. Daily walking close to Thee. Let it be, dear Lord, let it be. Take my hand. Take my hand, Lord Jesus. Take my hand. Take my hand, Lord Jesus, take my hand. 'Cause there's a race to be run. There's a victory to be won. Every hour, give me power to go through. When my feeble life is over. When my feeble life is over. Time for me will be no more.
shore to thy shore. Just a closer walk with you, Lord. Just a closer walk with thee. Sweet Jesus, granted Jesus is my belief. Daily walking close to thee. Let it be, dear Lord, let it be, Lord. Let it be, dear Lord, let it be, dear Lord. Let it be, dear Lord, let it be. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita menaikkan doa syafaat. Bapa, kami bersyukur kepadamu untuk kasih setiamu sampai saat ini Tuhan. Masih boleh berdiri di tengah-tengah pandemi ini dan kami masih boleh melayani dengan apa yang ada. Tuhan, Engkaulah yang kami sembah, Tuhan Yesus. Tetap Engkau berkuasa, tidak dapat dibatasi dan dihalangi oleh penghulu dunia yang berkuasa di dunia ini. Selain Engkau pencipta dan juru selamat kami. Karena itu syukur kepadamu Tuhan untuk keadaan kami semua, juga khususnya jemaat yang ada di rumah masing-masing. Dalam pemeliharaan Tuhan, 1 minggu lagi dari minggu yang lalu sampai saat ini, kami percaya bahwa Tuhan juga sedang menolong mereka, sedang mendidik mereka untuk tetap di dalam ketergantungan kepada Tuhan. Sehebat apapun pergumulan kami Tuhan, Engkau ada di sana. Terbukti Tuhan juga senantiasa menolong di dalam rumah tangga mereka, baik pekerjaan mereka, bahkan ada yang masih di rumah secara online maupun juga pergi ke tempat pekerjaan masing-masing. Bahkan anak-anak mereka juga dalam masa pendidikan, mulai dari yang TK sampai kepada yang sudah kuliah, bahkan sudah ada yang bekerja. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami terus berdoa agar mereka juga di dalam pergumulan ditolong oleh Tuhan. Menghadapi masalah yang sulit secara ekonomi, dampak dari krisis global ini. Kiranya Tuhan menolong jemaat, menghibur dan memberikan jalan keluar untuk mereka terus bergantung kepada Tuhan bagi kebutuhan hidup mereka. Terima kasih Tuhan Yesus, khususnya bagi orang-orang yang sakit. Kami doakan agar Tuhan Yesus juga menjamah, menyembuhkan dan juga menghiburkan serta menguatkan mereka. Bahkan juga bagi jemaat yang mengalami pergumulan di hari tua, yang semakin melemahnya, menurunnya kekuatan, kiranya Tuhan juga menghibur, menguatkan di hari menghadapi tahun-tahun yang semakin sulit, menapak kekuatan hidup. Sampai masa tua pun Tuhan biarlah memegang janji-Mu bahwa Engkau tetap setia dan menggendong mereka dan memelihara. Terima kasih Tuhan, kami juga bersyukur bahwa kami menyerahkan jemaat kami masing-masing ke dalam tangan Tuhan. Khususnya bagi mereka yang kena dampak ekonomi, yang dirumahkan. Kiranya Tuhan juga memberikan jalan keluar untuk dapat usaha mandiri atau apapun. Tuhan berikan hikmat. Kepadamu kami bergantung, memberkati jemaat yang ada di rumah kami masing-masing. Terima kasih Tuhan. Kami juga tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami di dalam memimpin rakyat ini, dalam menentukan kebijakan masa yang sulit ini. Agar Tuhan Yesus memberkati Bapak Presiden Jokowi bersama dengan kabinetnya dan seluruh pemerintahan yang memimpin mulai dari gubernur sampai kepada RT RW di desa-desa, di kecamatan-kecamatan. Kami mendoakan supaya akibat dari yang ditetapkannya undang-undang untuk ketenaga kerjaan, kami berdoa Tuhan Yesus menolong rakyat untuk tetap konsisten warga negara Indonesia ini, untuk juga menjaga suasana kesatuan Republik ini dengan tidak mengadakan mengumbar amarah,
seperti anarkis dan juga pengerusakan fasilitas yang dibangun. Justru untuk kesejahteraan mereka sendiri dan untuk kami semua boleh nikmati. Biarlah Tuhan diberikan kesadaran, biarlah juga pemimpin juga di DPR, MPR juga mereka dengan bijak menerapkan undang-undang di masa yang sulit ini. Tuhan berkati negara dan bangsa kami. Terima kasih Tuhan, kami juga berdoa untuk pimpinan kami, gereja kami di sinode, agar Tuhan memberkati mereka, memberikan kesatuan hati, khususnya menghadapi akan sidang sinode yang kami tunggu-tunggu pada bulan Maret yang akan datang. Itu pun masih dalam pergumulan, mengingat wabah juga masih ada di tengah-tengah kami. Namun Tuhan, kami berdoa untuk panitia sebagai pelaksana praktis. Tuhan, Engkau memberikan hikmat di dalam mengatur. Engkau memberikan kekuatan, sukacita di dalam bekerja, di dalam melayani, memberikan semangat. Terima kasih Tuhan, berkati kerja keras panitia yang mulai dari tahun lalu dan mempersiapkannya untuk tahun yang akan datang. Kami berdoa inilah pelayanan mereka, kiranya Tuhan memberkati. Terima kasih juga Tuhan, kami terus berdoa untuk utusan-utusan Injil-Mu yang berada di garis depan. Kami teringat untuk Bapak Pit Hengkesa, bersyukur bahwa beliau sudah boleh kembali ke ladang pelayanan bersama keluarga dan juga anak-anak panti yang dilayani. Kami berdoa untuk keluarga ini agar Tuhan Yesus pakai, Tuhan terus urapi. Di tengah-tengah pandemi juga Tuhan lindungi mereka. Terima kasih juga mendoakan Bapak Pendeta Happy Maradian bersama keluarga, mendoakan juga keluarga Bapak Napa Behar bersama Ibu Jili istrinya. Kami doakan juga untuk Bapak Zakir Imanalef bersama Ibu Dinar. Juga di dalam pelayanan Tuhan memberkati. Bahkan di Asia ini kami berdoa untuk keluarga Embu Lima di Vietnam. Berdoa juga untuk keluarga Harmono, keluarga Daniel Dongmo. Kami berdoa juga untuk saudara-saudara kami yang dari Malaysia, saudara Kristanti dan juga Desi Goyong dan temannya Dorcas. Tuhan, bahkan juga Bapak Hia yang juga akan dipersiapkan untuk memasuki ladang pelayanan. Dua keluarga Hia kami serahkan juga ke dalam tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami percaya bahwa apa yang kami sampaikan hari ini kiranya juga menjadi kerinduan hati Tuhan untuk menetapkan kasih Tuhan, menyampaikan kasih Tuhan ke ujung-ujung dunia sehingga mereka boleh menerima berita pengampunan. Berkati hamba-hambamu yang ada di garis depan. Pada saat ini juga kami mau bersyukur bersama dengan jemaat yang berulang tahun di bulan Oktober ini. Terutama pada tanggal 12 Oktober yaitu Ibu Sarah Sipasulta. Kami berdoa untuk ibu ini sebagai ibu rumah tangga, Tuhan memberkati. Tuhan sudah menolong di tahun-tahun yang lampau, maka kiranya berkat Allah Tritunggal juga memberkati, meneruskan dengan kasih karunia untuk menjalani hidup bersama dengan suaminya Bapak George Sipasulta bersama anak mereka yang kekasih. Kami menyerahkan Ibu Sarah ke dalam tangan Tuhan. Juga anak kami Yedida Maulian Putri Sinaga pada tanggal 13 Oktober. Berkati anak kami yang kekasih ini di dalam masa balita ini, masa pertumbuhan ini. Tuhan memberkati, menjagai dalam pertumbuhan ini dari virus, dari segala macam rongrongan yang menghambat pertumbuhan. Kami berdoa berikan hikmat kepada ibu juga untuk mengasuh, merawat adik kami yang kami panggil namanya Ajed ini. Tuhan menjaga Ajed, Tuhan memelihara, Tuhan juga memberkati, Tuhan juga memberikan dia kecerdasan. Kami berdoa di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, berkati anak Ajed ini ke dalam tangan-Mu. Kami juga teringat akan saudara kami Rido yang berulang tahun pada tanggal 16 Oktober. Rido Kasih Purba, kami berdoa Tuhan memberkati anak muda ini, cita-citanya, masa depannya, impiannya, biarlah ia terus bergantung kepada Tuhan. Kami menyerahkan Rido yang kami kasihi ke dalam tangan-Mu. Tuhan, juga kami ingat akan Bapak Raimer Bornando Purba, tanggal 17 Oktober ini juga berulang tahun.
Berkati beliau dimanapun berada, dalam pekerjaannya yang senantiasa berpisah dengan keluarga. Tuhan melindungi, menjaga keluar masuknya. Tuhan juga memberikan hikmat sebagai ayah, sebagai suami. Jadikanlah dia suami yang untuk merindukan diri sebagai imam buat keluarganya. Berkati hamba-Mu, lindungi juga ibu yang selalu ditinggal bersama anak yang kekasih. Kami menyerahkan ibu Bapak Purba ini ke dalam tangan-Mu. Terima kasih, di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus kami menyerahkan saudara-saudara kami yang berbahagia di bulan Oktober ini. Terima kasih Tuhan, inilah seluruh doa kami yang kami percaya Tuhan Yesus Juru Selamat yang menyempurnakan doa kami ini seperti yang Dikau ajarkan kepada kami. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan senantiasa ada dalam kehidupan kita dan kita melakukannya dengan sungguh-sungguh. Mari kita jadikan hidup kita hidup yang senantiasa berkenan kepada Tuhan. Karena hidup kita bukanlah milik kita lagi. Karena berikanlah hidup kita kepada Kristus. Dan biarlah kerinduan Tuhan Yesus agar semua suku bangsa bisa dimenangkan bagi Tuhan Yesus Kristus itu menjadi kerinduan kita bersama. Marilah kita memberikan hidup kita sepenuhnya bagi Dia. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Adapun hidupku, adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Adapun hidupku ini bukannya aku lagi, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku. Tetapi hidup yang sekarang aku hidup di dalam tubuh ini, aku hidup di dalam iman kepada Anak Allah yang mengasihi aku dan yang menyerahkan dirinya karena aku.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, arahkan dirimu kepada Tuhan dan lakukan apa yang telah kita dengar, dan biarlah apa yang kita baca membawa hidup kita sepanjang minggu ini lagi dalam hadirat Tuhan. Terimalah berkat-Nya. Tuhan menjaga keluar masukmu. Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan berikan engkau damai sejahtera dalam Yesus Kristus Tuhan. Amin. 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 Jemaat, ambillah waktu teduh sejenak di hadapan Tuhan. Kita mulai. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin.